Aku yang aduk, apa Ya. kamu aja? Kamu lah. Kayaknya lebih bagus kamu yang aduk deh. Apa malas kayak gini Soalnya ya? biasanya biar bagus juga hasilnya, jadi yang punya menu yang harus ngaduknya gitu. Oke, sebelum kita mulai itu ada baiknya cuci tangan dulu ya guys. Oh, Pernah makan gyoza yang rasanya bikin kamu lupa sama mantan? Yang ini nih rasanya. Halo teman-teman semua, sekarang Desi lagi ada di Ngali Resto, tepatnya di dalam dapurnya Plihovic sama Manik. Ikutin keseruan kita hari ini ya. Tapi hari ini Desi nggak bakalan masak sendiri, karena kita bakalan bikin satu menu yang bener-bener spektakuler. Pastinya bersama pemirsa yang ada di rumah dan juga kontestan kesayangan pemirsa di rumah nih. Langsung aja kita panggil kontestan kesayangan pemirsa di rumah. Siapa lagi kalau bukan, woi Manik, sini. Nah gitu teman-teman makanya. Halo Manik. selamat datang di kitchen saya dan Plihovic. Yes. Jadi, Masak apa kita hari ini? Jadi hari ini kita bakalan masak gyoza ayam udang. Oke. Nah, itu semua bahannya pokoknya udah disiapkan oleh asisten saya yang ada di sini. Oke, jadi langsung ditunjukin aja ya nih, Oke. gimana bahannya. Silakan. Nih, udah ada. Terus ini ada udangnya udah saya cincang juga, ada jahe, seasoning segala macam, tinggal garlic sama ayamnya aja. Oke guys, jadi sebelum kita mulai, aku jelasin dulu untuk menu hari ini tuh sebenarnya adalah menu kolaborasi aku bersama Chef Manik. Nah, untuk bahan-bahannya sudah teman-teman lihat ada di sini. Kita bakalan butuh semua ini dan gampang banget bikinnya, cuma semuanya dicampur jadi satu aja. Ikutin yuk. Oke, jadi hari ini untuk bikin gyoza itu pastinya kita bakalan butuh kulit gyozanya sendiri sebagai bahan utama. Dan juga untuk proteinnya kita menggunakan protein kesayangan aku dan Manik. Manik sukanya ayam ya, karena dia supplier ayam. Dan saya sukanya udang, karena saya selalu bikin yang apapun ada udang-udangnya gitu. Nah, jadi ini kita bersatu ya nih. Oke. Bersatu. Bersatu Oh. dalam sebuah menu. Oh, dalam sebuah menu. Wah, udah begini pikirannya nih. Oke, kita langsung campurin aja bahan-bahannya ke mixing bowl. Asistenku boleh minta Oke. tolong sendok dong. Boleh, ini langsung sendok sini. Nah, jadi ini ayamnya boleh masuk. Ayamnya sudah dicincang ya teman-teman. Kalau misalkan kalian malas untuk cincang sampai halus, kalian bisa masukkan aja ke dalam food processor biar nanti digiling sama mesinnya aja. Oke, untuk udangnya sendiri please banget jangan pernah dicincang karena itu jangan pernah di blender halus karena itu nggak bakalan ngasih tekstur atau gigitannya. Jadi untuk udangnya tuh harus dicincang kasar gitu. Oke, campurkan aja ke dalam. Kalau udah, kita bakalan kasih yang namanya aromatik, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nonton MasterChef itu kan, di mana juri suka membahas mengenai aromatik atau aroma yang tertinggal setelah dikonsumsi makanannya. Itu contohnya kayak daun-daunan gitu. Nah, di sini kita menggunakan daun bawang. Ini ada bagian daun dan juga batangnya yang sudah dicincang halus ya teman-teman, sama tangan dari asisten pribadi saya yang kece ini. Dan pastinya kita perlu bawang putih juga. Nah, terus jangan lupa untuk gyoza itu selalu pakai jahe. Kalau Kenapa harus pakai pakai jahe bukan gyoza Oh gitu. gitu. Jadi dia identiknya sama jahe. Kalau aku ganti pakai kunyit bisa nggak? Bisa, tapi namanya bukan gyoza. Apa dong? Kunyisa. Iya, kunisa. Gitu. Oke, kalau udah lanjut, ketika dia sudah tercampur seperti ini ya teman-teman, kita bakalan masukin yang namanya seasoning. Jadi seasoning itu ada kayak salt, pepper, sugar, etc. lah kayak gitu. Nah di sini kita menggunakan ini apa nih? Garam ya? Garam. Ya, kita pakai garam. Masuk. Terus yang pasti ada pepper juga. Kita pakainya yang white pepper, bukan black pepper ya teman-teman. Kenapa kalau diganti sama black pepper gimana? Karena aroma untuk black pepper itu lebih strong. Oke. Tapi di sini kita lebih utamain rasanya karena aroma yang mau kita keluar itu dari si jahenya. Oke. Terus kita harus juga pakai kecap asin atau soy sauce atau apapun lah yang kalian punya, tapi yang paling umum itu soy sauce masuk. Terus ini kunci wajib ya teman-teman. Kita kan nggak pakai yang namanya micin-micinan atau MSG gitu. Jadi kita pakai oyster sebagai pengganti. Oke, oyster sauce masuk. Dan juga ini ada gula untuk balancing dari flavor. Oke, yang terakhir ini ada namanya minyak wijen atau apa ya namanya? Benar minyak wijen? Benar, Wah, minyak sesame oil. oil. Sesame oil. Ini harus juga masuk. Kenapa? Karena dia akan kasih moist ke dalam daging si gyozanya dan juga ada aromanya itu yang bikin gyozanya tuh makin sedap lagi. Nah,
gampang kan, semuanya udah masuk ke dalam, terus kita tinggal aduk aja. Silakan Pak. Aku yang aduk, apa kamu aja? Kamu Kayaknya lebih bagus kamu yang aduk deh. malas kayak dia. Soalnya biasanya biar bagus juga hasilnya, jadi yang punya menu yang harus ngaduknya gitu. Itulah guys, kurang lebih Manik ini guys. Ini dah helper yang apa? Pembangkang ya, ini dah. Aku ini helpernya. Helper pembangkang ini loh. Buatnya disuruh ngaduk sih. Iya, tapi nggak apa-apa lah guys ya, karena ini kan kitchen takeover gitu ya. Jadi ini dapurnya Manik dan si Hobbit saya bajak lah. Waduh. Oke, diaduk. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai sendok, boleh pakai tangan aja nggak apa-apa. Cuma ya biar kalian tidak berkomentar yang kemana-mana. Kita mengantisipasi itu dengan cara pakai sendok. Sebelum kita mulai lipat gyozanya, alangkah baik kita cuci tangan dulu ya guys, supaya kalian nggak komentar. Kok belum cuci tangannya? Oke, tangan udah bersih, kita langsung lanjut bikin gyozanya. Oke, langsung aja kita bikin gyozanya yuk. Yang pertama kita siapkan dulu 1 lembar kulitnya. Boleh dong. Boleh. Nah ini asisten saya Manik akan membantu. Nah, jatuh. Nah, kalau yang kayak gini harus di Wah. wah. Itu Manik ya guys, bukan aku. Oke, kita kasih dulu isiannya. Kayak gini. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu sedikit nanti pas dikukus itu dia kayak apa ya? Kayak ada ruang yang tertinggal. Tapi kalau misalkan terlalu padat juga susah melipatnya. Jadi kayak yang sedang-sedang saja. Oke, kalau sudah di tengah seperti ini, kita harus basahi dia dengan air untuk menjadi perhatian. Segini? Ya, Lagi nggak? dan Apa too much? sedikit lagi. Tambah. Apa kurangnya? Apa? Segini. Sudah. Jadi kita geser dulu. Nah ini airnya teman-teman kita basahi dulu ya. Setengahnya aja, jangan semua. Oke, kalau Kalau udah semua begini, gimana? nanti nggak bisa direkam gitu. Ini kalau Tasya kayak gini ya tuh. Nah ya. Oke, kita jepit dulu bagian tengahnya. Nah, kalau udah seperti ini, baru sampingnya itu kalian lipat pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Oke, Harus berapa lipatan? 4. Nah, nanti dia jadi seperti ini. Baru kalian lanjut ke sisi sebaliknya. Dari sini aja, biar gampang. Ya. Oke, begini. 1, 2, 3, 4. Oke, udah ya, terus kalian harus tekan di bagian ujungnya supaya dia menempel sampai rapi gitu. Dan kalau misalkan teman-teman perhatiin, di sini udah nggak ada space lagi, dan di atasnya juga sudah dijepit dengan rapi. Jadi ini porsi yang proporsional dan pas itu seperti ini. Ya kan cantik nih bentuknya. Terus nggak? Enggak, karena nggak rapi yang ini. Kamu lihat nih. Oh, ini berarti kurang ke tengah berarti. Iya. Oke. Ya, untuk pertama kali terus nggak? Ya udah, yang akur aja lah guys. Oke deh. Ya. Oh, lihat tuh ini kan. Kalian lihat nih perbedaan bentuknya. Ya. Yang Manik tuh kayak lebih besar gitu loh. Yang aku tuh lebih kecil. Nah, ini namanya chemistry, guys. Iya. Karena cowok tuh harus lebih besar, lebih panjang daripada si cewek, biar gak diinjak gitu. Ya kan? Iya. Oke, percobaan kedua. Percobaan kedua dari mana? Wih, meskipun hasil percobaan kedua Manik tetap ya masih besar seperti yang pertama, Oh. tapi nggak apa-apa. Bentuknya kali ini lebih estetik lagi. Ah, rapi banget. Rapi. Rapi, nempelnya dikit. Tuh, lihat. Udah ke orang lain. Oke, oke. Oke teman-teman, jadi hasil gyoza aku sama Manik udah jadi nih. Tada. Kalian bisa tebak gak kira-kira buatan aku yang mana, buatan Manik yang mana? Ayo, kalau benar, nanti kalau kesini dapat gyoza gratis. Boleh nggak? Oh, enggak. Ya, jadi guys. Boleh. Oh, boleh. Oke, Ya. oke, siap. Tapi yang nanggung bayarannya Manik ya teman-teman. Kalian pesennya, kalian tebak 10 yang benar, 10-10-nya dibayarin sama Manik. Wow. Oke, jadi yang Nanti jangan ditayangin ya. jadi yang Manik kamu buat yang mana nih? Aku buat yang ini. Nah, jadi yang ini yang Manik ya guys. Terlihat dari porsi dari si gyozanya itu sendiri gendut seperti orang yang buat.
Bercanda ya, aku nggak Tapi bermaksud beneran sih, body shaming beneran ya, sih. guys. Ini bercandaan Oke. kita yang begitu. Terlihat cakep lah seperti orang. Oi, mantap. Dan ini punya aku yang sebelah kiri guys. Dia lebih kecil karena aku kan seukuran botol Yakult gitu. Kalau berdiri di sampingnya Manik dan Yofi. Oke. Nah ini jadinya sekarang kita bakalan apain ini? Kita masak langsung. Ya oke, kita langsung mulai ya. Yuk, let's go. Let's go. Oke, step yang pertama kita langsung panasin wajannya. Tuang minyak itulah kurang lebih 1 tablespoon ya. Nah, boleh nggak kalau nggak pakai non-stick pan? Boleh pakai non-stick pan, tapi alangkah lebih baiknya pakai. Jadi nggak ada pengecualian. Bercanda. Apa yang kali pakai? Jangan kayak gitu lah nanya. Oh gitu. Makanya pemirsa memang biar tahu gitu loh, maksudnya kalau nggak ada non-stick pan bisa pakai ya panci Oke, apa. kalau misalkan teman-teman di rumah nggak punya non-stick pan, it's okay. Jadi bisa pakai panci apapun yang kalian punya di rumah ya. Tapi Tapi apa? resikonya Oh ya. Tapi resikonya kalau misalkan teman-teman pakai panci di rumah yang non-stick, pastinya gyoza kalian akan menempel di permukaan wajannya. Jadi lebih baik pakai yang non-stick aja supaya kalian gak bete kalau masak dan tetap semangat dalam masak. ini minyaknya harus panas banget atau gimana? Panas banget. Kenapa harus panas banget? Minyaknya harus panas banget karena aku mau dapetin color atau browning dari si gyozanya supaya terlihat lebih menggiurkan dan appetite gitu loh kalau misalkan teman-teman. Oke, lanjut. Daripada kita nunggu pancinya yang lama banget panasnya, kita langsung bikin aja sausnya. Oke, di sini udah ada bahan-bahannya semua. Cover dulu mereknya. Dulu nggak boleh. Karena kalau ditampilin nanti berbayar ya teman-teman. Tapi kalau mau endorse juga nggak apa-apa lah. Sebenarnya kita nggak di-endorse soalnya. Iya. Oke, silakan Manik dituang 2 sendok makan kecap asin, terus 1 sendok makan cuka beras. Harus cuka beras banget ya atau boleh cuka yang lain? Cuka lain nggak apa-apa, tapi biasanya cuka beras lah lebih enak. Oke, terus Beras, setengah makan. Nah, setengah sendok makan minyak wijen. Nah, kalau udah jadi, kita tambahkan irisan cabai atau daun bawang. Oke. Terus Ini kita kayaknya ini bisa dikaliin ya. Maksudnya kalau mau bikin satu resep tuh segini lah. karena tadi kalau misalkan kalian bikin berbanyak bisa dikaliin untuk resepnya. Oke? Oke, untuk cabainya sudah diiris ya teman-teman, bisa langsung dimasukkan aja ke dalam sausnya. Jadi cabainya boleh teman-teman iris atau dicincang atau dicop kasar terserah bebas. Ya kan jadinya seperti ini. Nah, jadi nanti cocolannya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman penampilannya. Oke, langsung aja kita masukkan gyozanya. Karena minyaknya udah panas ya teman-teman. Oke, nah ini bagian dasarnya yang ini, jadi ini harus menyentuh minyak terlebih dahulu. Oke, nah itu sampai ada bunyi kayak gitu ya teman-teman. Nah, kenapa harus sampai panas banget dan ada bunyinya? Supaya kita mendapatkan crust atau tekstur yang apa ya, kayak crunchy gitu loh di bagian dasar. Karena kalian saya cek di bagian bawahnya nih teman-teman. Nah, kita harus dapetin color yang ini supaya bagus nih crustnya. Kalau udah seperti ini, kita bakalan tambahkan air sedikit dan kita bakalan tutup atasnya supaya dia termasak dengan cara di steam. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml ya teman-teman. Oke, kita bakalan tutup si wajannya. Tutup. Ya. Ketika udah tertutup, kecilin apinya. Crunchy gitu loh di bagian dasar. Kamu pakai punya aku. Oh iya, sorry. Punya aku semua itu. Sorry, Nggak apa-apa. Ulang aja nanti. Ulang. yang tadi itu kan nggak sengaja teman-teman, kita masak punya Manik, sekarang kita masak punya Desni. Oke, kita cek lagi di bagian bawahnya. Nah, kayak gini ya teman-teman, sampai dapat colornya. Taruh lagi, masukkan air kurang lebih 50 ml itu. Kayak gini. Dan kita cover supaya dia tersteam dengan baik. Oke, airnya udah menyusut ya teman-teman seperti ini. Ya, artinya si gyozanya sudah termasak dengan baik. Tadi juga sudah dicek sama Manik bahwa ini udah matang sempurna ya. Oke. Oke, langsung tuang aja. Langsung sini deh, biar. Oke, nah supaya kulitnya nggak kering, kita harus brush dengan minyak wijen. Silakan. Aku ya, oke. Oke, sekarang udah jadi, udah di brush semua. Saatnya kita ke plating. Oke teman-teman, kita langsung plating aja gyozanya. Kurang lebih 1 plate ini isinya 5 aja, jangan banyak-banyak. Biar beli Office jualnya nggak rugi.
Nah, jadi teman-teman udah jadi plating aku sama Manik. Seperti biasa ya, platingnya Manik itu selalu cantik, selalu bagus lah pokoknya. Kalau aku kan cuman kayak udah aja dia. gitu, kayak udah. Nah, tunjukin dulu dong. Nah, kayak gini nih teman-teman. Jadi kita udah selesai masak tadi di dapurnya Beli Hofit, sudah kita take over, dan sekarang kita bakalan cobain hasil dari gyoza yang udah aku sama Manik buat tadi nih. Nah, supaya ini lebih fair ya teman-teman penilaiannya, aku bakalan cobain punya Manik dan Manik juga bakalan cobain punya Devi. Langsung aja Ya, coba. oke. Udah satu kamu mau. Iya, kalau betul. Terus pakai daun coriander soalnya. Sausnya sama aja kan? Sama. Kamu ambil satu. Cheers dulu. Cheers. Menurut aku sih ketebalan dari kulitnya udah pas ya, nggak terlalu tebal. Jadi gigitannya juga nggak yang sampai chewy gitu. Dan untuk dagingnya sendiri, karena tadi kan kita masukin minyak wijen juga, jadi aromatiknya itu benar-benar keluar banget dan teksturnya juga nggak kering. Ditambah daging ayamnya kan meskipun sudah kita blender ya tadi ya, sampai halus, namun karena udangnya kita cincang, jadi dapat banget gigitan dan tekstur dari si gyozanya ini. Kalau menurut kamu gimana nih? Enak. Semua sama yang dibilang sama Desi. Jadi aroma dari jahenya itu keluar banget, nggak terlalu strong. Maksudnya dia jahenya muncul duluan, terus ada sesame oilnya juga. Dan aku saranin kalau kalian makan ini langsung gabung sama daun ketumbarnya. Panas gitu di mulut, enak banget. Oke, jadi kalau kalian penasaran sekali lagi datang kemana? Ngalir Resto. Makasih teman-teman.